warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Talita Kinambajiga dari kelas 9F. Jadi, saya di sini seperti yang sudah diamanahi kepada saya, yaitu untuk menyampaikan tugas iman kepada Kodo dan juga Kodar. Dan nanti akan ada saatnya saya memberitahukan kepada kalian atau menyampaikan contoh konkret takdir mubram dan juga takdir mu'alak dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu, mari kita simak dulu penjelasan apa itu kodo dan apa itu kodar. Kodo. Kodo adalah suatu ketetapan Allah yang telah ada sejak berjuta-juta tahun yang lalu, sebelum langit dan bumi beserta isinya diciptakan. Jadi, semenjak kita belum menjadi bentuk manusia saja, sudah sejak lama kita ditentukan akan seperti apa ketika nanti terlahir. Zaman yang berjuta-juta tahun itu disebut sebagai zaman azali pertama. Sedangkan zaman azali kedua adalah ketika kita berada di dalam kandungan ibu. Di sana, malaikat akan selalu bertanya dengan selang waktu setiap 40 hari sampai usia kita menginjak 4 bulan lebih. Malaikat bertanya tentang rezeki, ajal, sengsara atau bahagia. Lalu, kodar. Sedangkan kodar adalah segala sesuatu yang berjalan sesuai kodo, atau biasa kita sebut sebagai takdir. Nah, bagaimana penjelasan terhadap kodo dan kodarnya? Apa kalian mengerti? Kalau misalnya kalian tidak mengerti, kalian bisa menonton kembali penjelasan tentang kodo dan kodar yang telah tadi saya sampaikan kepada kalian ya. Namun, jika kalian sudah mengerti, mari kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, jika kodar biasa kita sebut juga sebagai takdir. Maka, takdir dibagi menjadi dua, yaitu ada takdir mubram dan juga takdir mu'alak. Takdir mubram adalah suatu takdir yang tidak dapat dirubah oleh siapapun. Contohnya, ajal, kelahiran, kematian, dan jodoh. Sedangkan takdir mu'alak adalah suatu takdir yang dapat dirubah dengan syarat kita harus selalu berikhtiar dan bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, tadi kan aku sudah menjelaskan nih kepada kalian tentang contoh takdir mubram dan juga takdir mu'alak dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak aku jelaskan. Nah, sekarang kita lanjut kepada menjelaskan contoh konkret dari takdir mubram dan juga takdir mu'alak seperti yang sudah tadi kita tunggu-tunggu dari awal. Takdir mubram. Allahu Akbar. 5 daerah di Sumatera Barat diterjang banjir dan tanah longsor akibat curah hujan yang tinggi yang mengguyur wilayah tersebut sejak Senin siang hingga Selasa dini hari. Bencana alam banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya terjadi di Sumatera Barat. Sejak tanggal 24 Januari dan pukul 18.08 WIB, Detik Sumut mengabarkan berita di media sosial mereka bahwa di Sumatera Barat telah terjadi banjir dan longsor. Ditemukan 19 titik longsor dan juga 9 titik banjir. Banjir dan longsor bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat sekitar. Namun, walau tidak diinginkan, bencana tetap terjadi. Masyarakat tidak mampu untuk mencegahnya dengan cara apapun. Hanya bisa menerima dan melarikan diri sekuat tenaga. Sayangnya, dalam peristiwa tersebut, ada beberapa warga yang kurang beruntung karena tidak berhasil menyelamatkan diri sendiri. Ada yang meninggal dunia, ada juga yang terluka berat maupun ringan. Kebetulan nih, dalam peristiwa ini juga ada satu contoh takdir mubram yang lain, yaitu kematian. Kita belajar dari peristiwa ini, kemanapun kita berlari untuk menghindari kematian, kematian selalu dapat meraih kita. Seperti yang tercantum pada Quran, Surat Al-A'raf, Juz 7 ayat 34. Arti dari ayat tersebut mengatakan, jika kita tidak bisa meminta agar ajal kita ditunda atau dipercepat. Takdir mu'alak.
Kepandaian adalah salah satu contoh takdir mu'alak yang berarti dapat kita ubah tergantung usaha yang kita lakukan. Berdasarkan website Jendela Indonesia, Maudy Ayunda adalah contoh yang sangat menginspirasi anak muda. Perjalanannya menempuh kesuksesan berasal dari kepandaian yang ia usahakan. Semenjak kecil, Maudy Ayunda gemar membaca buku. Dan itu menjadi suatu kebiasaan sampai menempuh dewasa. Kepandaian adalah suatu kemauan yang jika mau berarti harus diperjuangkan. Jika tidak berjuang, maka kita tidak mendapat kepandaian tersebut. Quran Surat Ar-Ra'd Juz 13 ayat 11 mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.